Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran? Jadi di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ya, itu dinyatakan bahwa setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, maka langkah berikutnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan juga bahwa alur tujuan pembelajaran itu memiliki fungsi yang serupa ya, yang serupa dengan yang dulu disebut dengan istilah silabus seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita pendidik atau guru di dalam membuat alur tujuan pembelajaran ini ada 3 cara ya. Yang pertama itu kita merancang sendiri berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kita mengembangkan dan memodifikasi contoh. Jadi mengembangkan dan memodifikasi contoh yang telah disediakan. Kemudian cara yang ketiga, kita menggunakan persis contoh yang disediakan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada yang bagi yang mengembangkan sendiri gitu ya atau memodifikasi. Ada beberapa cara-cara dalam menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, itu mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi materi-materi yang konkret menuju ke yang abstrak. Misalkan di sini memulai materi pengajaran dengan benda geometris ya, yang konkret, terlihat begitu ya, konkret. Kemudian sebelum mengerjakan yang geometris, yang abstrak. Atau misalkan kalau di pelajaran IPA SMP misalkan dimulai dari yang konkret, misalkan biotik, abiotik yang terlihat oleh siswa sampai ke tujuan pembelajaran yang lebih abstrak, misalkan atom atau elektron, listrik dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah pengurutan deduktif. Ya, metode ini mengurutkan konten yang bersifat umum ke yang lebih khusus atau ke yang lebih spesifik misalkan ya. Contohnya di sini mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tipe database hierarki yang relasional. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan dari yang mudah ke yang lebih sulit ya. Jadi misalkan mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk pengurutan yang berikutnya yaitu mengurutkan menurut hierarki ya. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan yang komponen yang konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan yang lebih kompleks misalkan ya. Misalkan contoh, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian ya. Kemudian berikutnya pengurutan berdasarkan prosedural. Pengurutan prosedural yaitu metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur ya. Contohnya misalkan mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui. Seperti misalkan menulis hipotesis, menentukan tipe tes, kemudian memeriksa asumsi dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Berikutnya yang terakhir yaitu pengurutan berdasarkan scaffolding ya, di mana metode ini mengurutkan yang meningkatkan standar performa sekaligus juga mengurangi bantuan secara bertahap. Contoh misalkan ketika mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah itu bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap dan pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Itu berbagai cara dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama dari fase awal fase ya, kemudian sampai kepada fase akhir. Disinilah nanti akan digabungkan berbagai tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan 1, tujuan pembelajaran 2 dan seterusnya sampai kepada tujuan pembelajaran N. Dan ini ketika dalam satu fase terdiri dari beberapa orang guru ya, maka setiap guru harus berkolaborasi dengan guru lainnya dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Misalkan di SMP ya, fase D,
guru IPA misalkan terdiri dari kelas 3 orang guru, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka ketiga guru ini harus berkolaborasi di dalam menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kelas 1 yang mana, kemudian tujuan pembelajaran kelas 1 kelas 2, kelas 8, mohon maaf, kelas 7, kelas 8 ya, yang mana, dan tujuan pembelajaran kelas 9 yang mana. Sehingga nanti akan digabungkan secara kolaborasi, nanti di akhir fase semuanya tujuan pembelajaran itu akan tercapai begitu dalam satu fase itu. Begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.